Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin al-fatihil liqad wal khatimil lima sabaqa wa nasrul haqqi bil haqqi ila siratal mustaqim wa 'ala alihi wa qadri min dari mawdil ya ibadallah wa musyrikul wa nafsi bi taqwa wa qad fazal. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin wa jumlatul muttaqin rahimakumullah, pada siang hari ini mari saja kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana Allah memberikan beribu-ribu nikmat untuk kita, bahkan berjuta-juta nikmat untuk dari hati kepanilan dan nikmat sehat jasmani maupun rohani, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka kewajiban seorang muslim, yaitu melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita laksanakan maupun yang mau kita laksanakan ini mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda dalam junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita jaga sebagai mata nikmat di hari jamaah. Jamaah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendengar khatib di atas mimbar berwasiat untuk diri khatib pribadi menyuruh para jamaah sekalian. Marilah sama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah, kepada hati kita ingin kita berlah wajib dan wajib jalankan perintah Allah dan menjaga segala larangan Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Tanbihul Ghafilin halaman 593 dikatakan alamatul iqtirar fi thalathati asya'a. Ada 3 tanda manusia yaitu tertipu hidupnya di alam dunia ini. Yang pertama an yajma wa la yukhalifu. Manusia mengumpulkan sesuatu yang akan dia tidak bawa. Dia merasa manusia bersusah payah apa yang dia kumpulkan, harta, jabatan, bahkan pujian. Dia merasa hal itu bisa menolong dia ketika dia di akhir hayatnya. Tapi apa yang dia kumpulkan maka tidak akan dia bawa satupun ketika nanti dia masuk di alam kubur. Semakin banyak harta kita digunakan untuk tidak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka makin lama kita dihisabnya nanti. Maka apabila kita ingin selamat, bersedekahlah di jalan Allah, bersedekahlah untuk masjid, mushola, hadis taklim yatim, bahkan saudara-saudara kita, bahkan guru-guru kita. Ingat, dunia sementara, ke akhirat kekal abadi. Jika kita menempuh perjalanan jauh, kita harus memiliki kendaraan agar kita sampai dengan tujuan. Begitu pula ketika kita ingin melewati jembatan Shiratal Mustaqim, maka kita harus memiliki kendaraan agar kita sampai dengan tujuan. Apa kendaraan jembatan Shiratal Mustaqim? Yaitu kata Nabi, hewan kurban. Hasinu dhayahakum fa innahu ala shirati madayakum. Beli yang mahal, beli yang bagus, beli yang gemuk hewan kurban kalian, karena nanti akan menjadi beban hartanya banyak. Bahkan Nabi nyatakan juga al-bakhil, orang bakhil ba'idun minallah, jauh dari Allah, ba'idun minal jannah, jauh dari surga, ba'idun minan nas, dan jauh dari manusia, qaribun ilan nar, bahkan dekat dengan api neraka. Sekalipun dia baca selawatnya 1000 kali, sekalipun tahajudnya 1000 kali, sekalipun dia berzikirnya, baca Al-Qur'annya khatam, tapi dia memiliki harta tidak mau bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tanda manusia tertipu daripada hidupnya, tertipu oleh setan, yaitu ziyadatu dzunubin tuhliku, yaitu manusia yang berbuat dosa kecil maupun dosa besar, dia tidak bergetar hatinya. Dia berbuat dosa kecil maupun dosa besar, dia tidak mau tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berjoget-jogetan membuka auratnya. Inilah tanda manusia tertipu oleh setan. Tanda manusia tertipu di hidupnya dalam dunia ini. Ketika dia di tempat maksiat, matanya selalu kuat untuk mendengarkan daripada kemaksiatan. Tapi ketika mendengarkan nasihat daripada khutbah Jumat atau kajian-kajian, matanya pura-pura tidur. Inilah bagian manusia tertipu oleh setan. Bagian manusia tertipu daripada kehidupannya nanti akan celaka di akhirat.
Orang yang sudah tua tidak mau ibadah, tidak mau sholat lagi, tidak mau hadir majelis ilmu. Dia bahkan makin membuat onar. Bahkan dia muda tidak mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Muda dia sehat tapi tidak mau namanya dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda manusia tertipu oleh setan, tanda manusia tertipu oleh iblis, tanda manusia tertipu hidupnya di alam dunia ini. Maka akan celaka nanti di akhirat. Bahkan orang tersebut memiliki harta tapi tidak mau bersedekah, memiliki harta tapi tidak mau dipakai untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hasud, iri, dengki, hatinya kotor, selalu berbuat zalim, selalu berbuat zalim terhadap tetangganya, kawannya. Bahkan dia zalim terhadap yang nyata maupun zalim terhadap yang gaib. Maka manusia tersebut alamat manusia tertipu oleh setan. Bahkan manusia tersebut berani membunuh, merampok, membegal, bahkan menjadi gangster, bahkan tawuran. Manusia tersebut alamat tanda tertipu oleh setan. Dia berani sabu-sabu berzina, bahkan berani korupsi, bahkan berani narkoba, keburukan-keburukan lainnya. Bahkan dia berani bermaksiat kecil maupun besar. Tambahnya maksiat, dia tidak mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mau lagi tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah manusia yang tanda hidupnya tertipu oleh setan. Tanda manusia yang hidupnya tertipu oleh iblis. Maka akan celaka nanti di akhirat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga tanda manusia tertipu daripada hidupnya, yaitu tarku amalin yunji, yaitu meninggalkan daripada amal-amal kebaikan. Diberikan harta fasilitas, diberikan tubuh, diberikan umur panjang, diberikan harta, mobil, baik rumah, tapi dia tidak mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau ibadah wajib maupun sunnah. Ibadah wajib terasa berat. Tidak mau bisa baca Al-Quran, baca Quran terasa berat. Tidak mau lagi bisa baca Al-Quran. Manusia tanda meninggalkan amal ibadah. Manusia tanda ciri manusia tertipu oleh iblis. Manusia tidak mau lagi hadir majelis ilmu. Memiliki jabatan tapi tidak mau digunakan untuk amar ma'ruf nahi munkar. Memiliki anak tapi anaknya bodoh tentang ilmu agama, anaknya menjadi gangster, anaknya suka tawuran, orang tuanya diam saja. Tanda manusia satu keluarga tertipu oleh setan. Tanda manusia tertipu dalam hidupnya, nanti di akhirat akan celaka orang seperti ini. Orang yang sudah diberikan panjang umur, hartanya banyak, diberikan anak, cucu, keturunan, tapi dia tidak mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah mau lagi dia hadir majelis ilmu atau majelis taklim. Bahkan satu keterangan menyatakan, man taraka talabal ilmi mata alusul khatimah. Siapa orang yang diberikan umur panjang, sehat, anak turun banyak, bahkan dia hartanya melimpah, tanahnya di mana-mana, hartanya di mana-mana, tapi dia tidak mau hadir majelis ilmu. Dia merasa amalnya ibadahnya sudah cukup. Dia merasa amal ibadahnya sudah soleh, tapi dia tidak mau lagi hadir majelis ilmu atau majelis taklim. Tanda manusia mati usul khotimah. Apa itu usul khotimah? Su'ul khotimah ketika mati, orang tersebut dibacakan oleh satu kampung 1000 orang, bahkan 1 juta orang, 1 hari, 2 hari, 3 hari, setahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan puluhan tahun, karena matinya usul khotimah. Dibacakan oleh kiai, para ustaz, 1000 kiai, 1000 habaib, maka doanya tidak akan manfaat untuk orang yang mati usul khotimah, karena diberikan umur panjang tidak mau lagi hadir majelis ilmu atau majelis taklim. Itu tarku amalin yunjih, manusia yang meninggalkan amal ibadah ketika di alam dunia, bagian daripada manusia tertipu kehidupannya oleh dunia, bahkan tertipu oleh iblis. Mudah-mudahan 3 perkara ini bisa kita jauhkan, mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita, mudah-mudahan Allah kita kumpulkan surga Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu walladzina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri wa azim. Wa nafa'ani wa iyyakum min al-'adzabil hakim wa taqabbal minkum tilawatan ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina
يا محمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله وصلى على سيدنا محمد الفاتح وعلي بالخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق وعلى إلى صراط المستقيم وعلى آله والقول من دائر ويا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ادفعنا البلاء والوباء والزلازل ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا إندونيسيا خصوصا ومسائل ولاية المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر.